Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 8, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait linear programming the two-phase simplex method fungsi maksimum. Pada mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kami dari kelompok 8, Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ganjil 2025-2026. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Clara Najma Putri Leanova, NPM 240320101666 sebagai ketua, Saya Aris Maulana dengan NPM 2403 sebagai wakil ketua. Saya Kadek Dian Dwi Suryani dengan NPM 2403 20102004 sebagai anggota. Saya Muhammad Akmal Firdaus dengan NPM 240320100206 sebagai anggota. Baik, selanjutnya terdapat studi kasus sebagai berikut. Diketahui persoalan program linier berikut, maksimumkan Z sama dengan 6x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 dengan batasan-batasan 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 10, x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 14, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 12 dengan syarat x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the two-phase simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Berikut adalah penyelesaiannya. Bentuk standar, fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 6x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 ditambah 0x7. Kita pindah ruaskan menjadi Z dikurangi 6x1 dikurangi 6x2 dikurangi 2x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 dikurangi 0x7 sama dengan 0, dengan batasan-batasan 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurangi x4 ditambah x6 sama dengan 10, x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x7 sama dengan 14, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah x5 sama dengan 12, dan X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 lebih besar sama dengan 0. Untuk fase 1, fungsi tujuan minimumkan X0 sama dengan X6 ditambah X7, kita pindah ruaskan menjadi X0 dikurangi X6 dikurangi X7 sama dengan 0, dengan batasan-batasan 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurangi x4 ditambah x6 sama dengan 10, x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x7 sama dengan 14, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah x5 sama dengan 12, dan x1, x2, x3, x4, x5, x6, dan x7 lebih besar sama dengan 0. Baik, lanjut pada step pertama. Dari batasan-batasan dan juga fungsi tujuan yang telah diketahui tadi, dimasukkan ke dalam tabel pada step 1. Diketahui X6 dan X7 merupakan variabel artificial. Kemudian mencari baris nol baru dengan cara baris nol lama ditambah satu kali baris 1 ditambah satu kali baris 2. Kenapa dikali baris 1? Karena variabel X6 berada pada baris ke-1. Kenapa dikali baris kedua? Karena variabel X7 berada pada baris kedua. Kemudian didapatkan baris nol baru
untuk X1 sebesar 5, X2 sebesar 3, X3 sebesar 3, X4 sebesar min 1, X5 sebesar 0, X6 sebesar 0, X7 sebesar 0, dan juga RHS sebesar 24. Kemudian memilih kolom kunci dengan cara memilih angka positif yang paling besar. Di sini diketahui 5 merupakan angka positif yang paling besar. Kemudian memilih baris kunci dengan cara kolom RHS dibagi dengan kolom kunci. 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. 14 dibagi 1 sama dengan 14. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Di sini diketahui kolom kunci yang memiliki angka positif yang paling terkecil adalah pada baris pertama, yaitu pada variabel X6. Kemudian untuk menghitung perhitungan pada baris kunci, yaitu baris kunci dibagi dengan angka pada perpotongan baris kunci dan juga kolom kunci. 4 dibagi 4, 1 dibagi 4, 2 dibagi 4, min 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, dan juga 10 dibagi 4. Lanjut pada perhitungan pada baris X0. Untuk baris pertama merupakan angka pada baris X0. Untuk baris kedua merupakan hasil pembagian baris kunci dibagi dengan angka pada perpotongan baris kunci dan juga kolom kunci. Untuk angka 5 merupakan angka pada baris X0 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri, 5 dikurangi 5 kali 1 sama dengan 0. 3 dikurangi 5 kali 1/4 sama dengan 7/4. Sampai 24 dikurangi 5 kali 5/2 sama dengan 23/2. Kemudian untuk perhitungan baris X7, pada baris pertama merupakan angka pada baris X7. Untuk baris kedua merupakan hasil pembagian dari baris kunci dibagi dengan angka pada perpotongan baris kunci dan juga kolom kunci. Untuk angka 1 merupakan angka pada baris X7 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri, 1 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 kali 1/4 sama dengan 7/4. Sampai 14 dikurangi 1 kali 5/2 sama dengan 23/2. Kemudian untuk perhitungan baris X5, pada baris pertama merupakan angka pada baris X5. Untuk baris kedua merupakan hasil pembagian dari baris kunci dibagi dengan angka pada perpotongan pada baris kunci dan juga kolom kunci. Untuk angka 2 merupakan angka pada baris X5 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 kali 1/4 sama dengan 1/2. Sampai 12 dikurangi 2 kali 5/2 sama dengan 7. Dari perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel pada step 2. Kemudian mencari kolom kunci dengan cara memilih angka pada X0 dengan positif yang paling besar. Di sini diketahui positif yang paling terbesar ada pada variabel X2 yaitu 7/4. Kemudian mencari baris kunci dengan cara kolom RHS dibagi dengan kolom kunci. 5/2 dibagi 1/4 sama dengan 10. 23/2 dibagi 7/4 sama dengan 6,5. 7 dibagi 12 sama dengan 14. Sini diketahui baris kunci yang terpilih adalah baris kunci yang memiliki angka positif yang paling terkecil, yaitu 6,5. Kemudian untuk perhitungan pada baris kunci, yaitu angka pada baris kunci dibagi dengan angka pada perpotongan baris kunci dan juga kolom kunci. 0 dibagi 7/4, 7/4 dibagi 7/4, 1/2 dibagi 7/4, 1/4 dibagi 7/4, 0 dibagi 7/4, min 1/4 dibagi 7/4, 1 dibagi 7/4, dan 23/2 dibagi 7/4. Perhitungan baris X0. Baris pertama didapatkan dari baris X0, kemudian baris kedua didapatkan dari baris kunci yang dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Kemudian angka 7/4 didapatkan dari baris X0 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurang 7/4 dikali 0 sama dengan 0,
7/4 dikurang 7/4 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian untuk RHS 23/2 dikurang 7/4 dikali 46/7 sama dengan 0. Perhitungan baris X1. Baris pertama didapatkan dari baris X1. Kemudian baris kedua didapatkan dari baris kunci yang dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Kemudian angka 1/4 didapatkan dari baris X1 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 1 dikurang 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikurang 1/4 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. RHS-nya 5/2 dikurang 1/4 dikali 46/7 sama dengan 6/7. Baris X5. Baris pertama didapatkan dari baris X5. Kemudian baris kedua didapatkan dari baris kunci yang dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk angka 1/2 didapatkan dari baris X5 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 0, 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. RHS-nya 7 dikurang 1/2 dikali 46/7 sama dengan 26/7. Step 3. Karena RHS pada X0 sama dengan 0, maka problem mempunyai solusi visible dan dapat dilanjutkan ke fase 2. Variabel X6 dan X7 tidak lagi digunakan pada fase 2. Fase 2. Untuk mencari baris 0 baru, sama dengan baris 0 lama ditambah 6 dikali baris 1, ditambah 6 dikali baris 2. Kemudian, terdapat tabel baru dan didapatkan hasil baris 0 baru di ZC min CJ, yaitu 0, 0, 16/7, min 6/7, 0, 312/7. Untuk nilai RHS di ZC min CJ didapatkan 312/7, RHS di X1, X2, dan X5 masih tetap sama. Kemudian untuk mencari kolom kunci didapatkan dari nilai negatif terbesar, yaitu min 6/7 pada kolom X4. Untuk mencari baris kunci, didapatkan dari perhitungan RHS dibagi kolom, yaitu 6/7 dibagi min 2/7 sama dengan min 3, 46/7 dibagi 1/7 sama dengan 46, 26/7 dibagi 3/7 sama dengan 8,6 atau 26/3. Lalu baris kunci dari nilai positif terkecil, yaitu terletak pada X5, dikunci. Kemudian untuk mencari baris kuncinya dilakukan pembagian satu-satu, yaitu 0 dibagi 3/7 sama dengan 0, 0 dibagi 3/7 sama dengan 0, 13/7 dibagi 3/7 sama dengan 13/3, 3/7 dibagi 3/7 sama dengan 1, 1 dibagi 3/7 sama dengan 7/3, 26/7 dibagi 3/7 sama dengan 26/3. Selanjutnya perhitungan pada baris ZC min CJ. Baris pertama merupakan angka pada baris ZC min CJ-nya sendiri. Baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Nilai min 6/7 merupakan angka pada baris ZC min CJ yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sebagai berikut. 0 dikurang min 6/7 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 6/7 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 312/7 dikurang min 6/7 dikali 26/3 sama dengan 364/7. Perhitungan baris X1. Baris pertama merupakan angka pada baris X1. Baris kedua merupakan angka pada baris kunci, dan nilai min 2/7 merupakan angka pada baris X1 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sebagai berikut. 1 dikurang min 2/7 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang min 2/7 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 6/7 dikurang min 2/7 dikali 26/3 sama dengan 10/3. Selanjutnya perhitungan baris X2. Baris pertama merupakan angka pada baris X2. Baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Nilai 1/7 merupakan angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sebagai berikut. 0 dikurang 1/7 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1/7 dikali 0 sama dengan 1, sampai dengan 46/7 dikurang 1/7 dikali 26/3 sama dengan 16/3. Oke, lanjut ke step 2. Karena di baris ZC min CJ sudah positif semua, maka didapatkan nilai X1 sama dengan 10/3, X2 sama dengan 16/3, dan X3 sama dengan 0, serta nilai Z sama dengan 52. Lalu masuk ke uji Z,
yaitu Z sama dengan 6x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3, lalu kita substitusikan yaitu 6 dikali 10 per 3 ditambah 6 dikali 16 per 3 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 52. Sehingga nilai Z 52 sama dengan nilai LHS yaitu 52 yang terbukti sama. Lalu masuk ke uji batasan. Terdapat 3 uji batasan, yaitu yang pertama 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 10. 4, lalu kita substitusikan 4 dikali 10 per 3 ditambah 16 per 3 ditambah 2 dikali 0 lebih besar sama dengan 10. Lalu untuk hasilnya yaitu 18,6 lebih besar sama dengan 10. Terbukti sesuai dengan syarat batasan yang pertama. Lalu yang kedua yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 14. Lalu kita substitusikan yaitu 10 per 3 ditambah 2 dikali 16 per 3 ditambah 0 sama dengan 14, yaitu hasilnya yaitu 14, yang terbukti sesuai dengan syarat batasan yang kedua. Yang terakhir yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 12. Lalu kita substitusikan yaitu 2 dikali 10 per 3 ditambah 16 per 3 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 12. Yaitu hasilnya itu 12, terbukti sesuai dengan syarat batasan yang ketiga. Lalu yang terakhir yaitu masuk ke kesimpulan. Solusi sudah optimal dengan memberikan nilai X1 sama dengan 10 per 3, X2 sama dengan 16 per 3, dan X3 sama dengan 0, dengan nilai Z sama dengan 52. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.